Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengumumkan bahwa para pembantu senior Presiden Yoon Suk Yeol, termasuk kepala stafnya, ini menawarkan pengunduran diri secara massal. Melansir dari Yonhap, mereka termasuk kepala staf kepresidenan Yoon, yakni Chung Jin-suk, penasehat keamanan nasional Shin Won-sik, kepala staf kebijakan Sung Tae-yoon, serta 7 pembantu senior lainnya. Tawaran pengunduran diri itu muncul setelah Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa malam. Ia menuduh oposisi sebagai kekuatan anti negara yang melumpuhkan operasi negara dengan mosi pemakzulan dan rancangan anggaran yang diperkecil. Yoon mencabut darurat militer setelah Majelis Nasional memberikan suara bulat pada Rabu pagi untuk menuntut Presiden mencabutnya. Laporan media lokal sebelumnya melaporkan bahwa staf kantor kepresidenan tidak mengetahui tentang deklarasi darurat militer Presiden Yoon. Dilaporkan bahwa deklarasi darurat militer secara langsung disarankan kepada Presiden Yoon oleh ajudan terdekatnya Menteri Pertahanan Nasional Kim Yoon-hyun yang menjabat sebagai Kepala Dinas Keamanan Presiden. Ya, kita ke berita selanjutnya, ini soal Miftah Maulana. Netizen Indonesia ramai-ramai mengkritik Miftah Maulana, utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Badai kritik datang usai videonya yang mengolok-olok pedagang es teh di sebuah pengajian viral di media sosial. Adapun sosok pedagang yang dia hina adalah Pak Sonaji. Dia hanya terdiam usai dihina di hadapan ratusan jamaah tablik akbar. Usai insiden tersebut, video lama Presiden Prabowo yang memuliakan pedagang kecil muncul kembali. Dalam video itu, Prabowo yang memberikan pidato saat hadir di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia mengatakan bahwa dia menaruh hormat kepada pedagang kecil yang berjuang keras mencari nafkah. Usai menerima badai kritik, Miftah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengaku sudah ditegur istana. Dia bahkan menyambangi kediaman Sunaji di Magelang untuk meminta maaf secara langsung. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, masih dari dalam negeri. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinov Caniago mengungkapkan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12% menjadi tanda jelas bahwa negara kurang uang untuk membiayai program pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025. Rencana kenaikan ini telah memicu penolakan dari masyarakat. Pasalnya, kenaikan akan diberlakukan di tengah daya beli yang melemah. Andrinov mencontohkan windfall profit dari batubara pada 2021-2023 yang cukup besar, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Hal ini menurutnya membuat miris pada 2021 hingga 2023. Harga batubara sempat melonjak tinggi, bahkan menyentuh $420 Amerika Serikat per metrik ton. Saat itu pengusaha pesta pora, keuntungan mereka bisa mencapai 1 triliun hingga 2,7 triliun per individu. Sementara itu mereka tidak turun langsung, banyaknya pengusaha hanya memberikan kontrak turunan untuk pengerukan atau logistik tambang. Saat itu pemerintah dinilai tidak menerima bagi hasil yang wajar, baik dalam bentuk PNBP, PPh badan hingga bea keluar. Padahal dari perhitungannya nilai total produksi batubara pada periode tersebut bisa mencapai 3.000 triliun rupiah. Dari nilai tersebut negara hanya mendapatkan ratusan triliun, padahal di dalamnya ada hak negara dan juga hak rakyat Indonesia. Kita ke informasi yang terakhir dalam Hot News kita hari ini. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi potensi pergerakan nasional pada momen Natal dan Tahun Baru mencapai 110,67 juta orang. Potensi pergerakan ini mencangkup seluruh provinsi di Indonesia yang tersebar selama 22 hari. Dari 18 Desember 2024 sampai dengan 8 Januari 2025 dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2024 berdasarkan sensus BPS tahun 2020 sebesar 281,6 juta. Adapun alasan bepergian dinominasi karena liburan untuk pergi ke lokasi wisata sebanyak 45,67%, liburan untuk pulang kampung 32,36%, merayakan Natal, Tahun Baru di kampung 19,96%, serta tugas atau pekerjaan 2%. Jalur yang paling banyak dilalui mobil ialah jalur tol Trans Jawa sebanyak 24,89%, kemudian jalur tol Trans Sumatera 19,84%, serta jalur tol Cipularang 8,28%.